Halo, selamat pagi, Namo Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isabellia Mulyasari dengan NIM 20811334105 dari Prodi Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini teman-teman, saya ingin memaparkan beberapa materi terkait dengan manajemen K3 dengan judul kaitan antara faktor lingkungan kerja dengan K3. Nah, saya memaparkan materi ini guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen K3 yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi, SAP, MSI. Oke. Mungkin kita lanjut aja ya dan langsung aja ke materi inti. Oke, yang pertama di sini ada pokok bahasannya mencakup faktor lingkungan kerja dan kaitan antara faktor lingkungan kerja dan K3 yang terdiri dari beberapa aspek pembahasan. Nah, dalam slide ini ada beberapa poin yang akan kita bahas gitu. Next. Oke, selanjutnya yang pertama terkait dengan definisi lingkungan kerja. Nah, teman-teman pasti sudah sering dengar ya lingkungan kerja itu kayak apa, terus pengertiannya bagaimana. Nah, di sini secara umum lingkungan kerja itu merupakan suasana atau kondisi tempat pelaksanaan kegiatan kerja yang berupa kondisi fisik maupun non-fisik. Nah, sedangkan ini ada salah satu ahli yaitu menurut Simanjuntak dalam bukunya nomor 39 tahun 2003, yaitu lingkungan kerja dapat diartikan sebagai keseluruhan alat perkakas yang dihadapi lingkungan di sekitarnya di mana seorang bekerja, metode kerjanya, sebagai pengaruh kerjanya baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok, seperti itu. Oke. Selanjutnya yang kedua ada faktor-faktor lingkungan. Nah, khususnya faktor lingkungan fisik ya yang akan kita bahas pertama kali, yaitu contoh-contoh dari lingkungan fisik itu pertama ada rencana tata ruang kerja, yaitu kesesuaian antara pengaturan tata letak peralatan kerja yang dapat berpengaruh terhadap kenyamanan karyawan. Yang kedua ada rancangan pekerjaan, yaitu yang berkaitan dengan prosedur dan metode kerja yang disesuaikan dengan divisi dan bidang pekerjaan karyawan. Nah, yang ketiga ada kondisi lingkungan kerja, itu berupa penerangan, siklus udara, suhu, terus ada ruang geraknya, keamanan, serta kebersihan lingkungan kerja. Dan yang terakhir ada tingkat visual privasi, yaitu memiliki keleluasaan pribadi dan dapat menjamin privasi karyawan saat bekerja, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas faktor lingkungan kerja jenis psikis ya. Yang pertama ada pekerjaan berlebih. Hal ini terjadi akibat beban kerja yang diberikan secara berlebihan dengan waktu penyelesaian yang terbatas atau deadline-nya tuh cepat gitu loh. Beban kerjanya yang dikerjain itu lebih banyak dan lebih rumit tapi deadline-nya cepat. Nah, ini kan menimbulkan satu tekanan, yaitu beban kerja. Nah, yang kedua ada sistem pengawasan buruk yang berakibat pada ketidakpuasan dan ketidakstabilan suasana kerja. Terus yang ketiga ada rasa frustasi yang diakibatkan oleh beban kerja yang berlebihan tadi, sehingga menghambat dari produktivitas kerja karyawan. Nah, terakhir ada perselisihan pribadi atau kelompok dikarenakan perbedaan kepentingan antara satu dengan yang lainnya. Nah, menurut saya juga dari keempat faktor lingkungan kerja psikis itu yang cukup mengganggu itu adalah perselisihan ya, karena hal ini mungkin selesai dalam waktu yang sama, maksudnya adalah dalam waktu yang singkat tuh bakal selesai, tapi dalam hati akan berkonflik yang berkepanjangan dan itu menyebabkan satu pemikiran dan beberapa perspektif bagi dua orang yang sedang bertikai kayak gitu. Jadi walaupun sudah masalah terjadi dan sudah selesai gitu, tapi tetap aja gitu pasti akan ada satu konflik batin yang sulit untuk dilupakan, dan ini sangat mengganggu sekali
apalagi kalau sudah menyinggung dengan produktivitas karyawan. Nah, oke, selanjutnya ada aspek lingkungan kerja. Nah, di sini aspek lingkungan kerja itu mencakup pelayanan kerja, kondisi kerja, dan hubungan karyawan. Nah, pelayanan kerja ini merupakan aspek terpenting dan utama yang harus dijalankan oleh perusahaan. Setiap perusahaan sudah selayaknya memberikan pelayanan yang terbaik kepada karyawannya sebagai upaya peningkatan semangat dan kinerja karyawan dalam mengemban tugas. Nah, kedua, ada kondisi kerja, yaitu beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan terkait kenyamanan kondisi kerja bagi karyawan, seperti misalnya penerangan yang sesuai, suhu udara, kenyamanan, tempat kerja yang terhindar dari keramaian, pemilihan warna, dan pengaruhnya itu juga berpengaruh loh gitu. Terus privasi dan rahasia karyawan, serta ruang gerak yang leluasa bagi kenyamanan kerja karyawan gitu. Terus yang ketiga ada hubungan karyawan. Nah, dalam hal ini hubungan keharmonisan antar karyawan dapat mempengaruhi produktivitas kerja yang disebabkan oleh adanya motivasi serta kegairahan kerja dengan adanya hubungan yang harmonis dan kondusif antar karyawan. Nah, begitu pula sebaliknya, ketidakharmonisan hubungan ini juga bakal membuat ketidakseserasian hubungan antar karyawan, juga dapat menimbulkan turunnya motivasi kerja sampai berpengaruh pada produktivitas kerja. Oke. Selanjutnya ada filosofi keselamatan dan kesehatan kerja yang bakal kita tahu gitu loh pengertiannya, definisinya apa. Nah, di sini keselamatan dan kesehatan kerja itu didefinisikan sebagai sebuah upaya menjamin keutuhan serta kesempurnaan pekerja atau sumber daya manusia dalam bentuk jasmani maupun rohani. Sedangkan berdasarkan ilmuwan, keselamatan dan kesehatan kerja ini merupakan suatu ilmu pengetahuan yang penerapannya dilakukan dalam usaha mencegah adanya kecelakaan dan berbagai bahaya di saat bekerja. Nah, keselamatan kerja ini mempunyai definisi, yaitu sebuah upaya yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga pekerja dan terkait dengan keselamatannya, melindungi peralatannya, melindungi tempat kerja dan bahan produksi kerja. Nah, kemudian kesehatan secara umum ialah upaya yang bertujuan untuk mendapatkan kesehatan yang sebaik-baiknya dengan mencegah dan membasmi segala bentuk penyakit yang ditanggung oleh tenaga kerja, mencegah timbulnya kelelahan kerja, serta mampu menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan sehat. Kemudian tujuan keselamatan dari kesehatan dan keselamatan kerja di sini sudah diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 yang udah ada di slide ini gitu. Selanjutnya adalah kaitan antara faktor lingkungan kerja fisik dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, tata ruang kantor ini memiliki pengertian yaitu berbagai fasilitas baik berupa peralatan, perabot, dan perlengkapan kantor yang letaknya disusun sesuai pekerjaan dan kebutuhan guna memperlancar kegiatan pekerjaan dalam kantor. Nah, pengertiannya sendiri, tata ruang menurut ahli Lei Yanggi, yaitu tata ruang adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi karyawannya. Nah, hal ini tuh dapat dikaitkan dengan faktor lingkungan kesehatan dan keselamatan kerja bila standar operasional yang diterapkan atau SOP-nya dari perusahaan tersebut itu udah tepat gitu loh. Nah, mulai dari penempatan jenis pekerjaan sampai alat yang digunakan dalam pekerjaan tersebut sudah diperhatikan dan sesuai atau belum itu juga mesti diperhatikan dan harus dipantau atau istilahnya diukur gitu ya. Terus terakhir ada kondisi lingkungan kerja yang baik, harus sesuai dan memperhatikan berbagai aspek untuk menciptakan kenyamanan bagi karyawan. Nah, perihal ini harus dan wajib banget diperhatikan ya, karena akan membantu keefektivitasan dari karyawan. Nah, untuk perihal apa saja yang perlu diperhatikan itu meliputi dari tata ruang kantornya, mulai dari cat,
warna cat tembok, terus pencahayaan, gaya ruangannya, dan beberapa hal terkait interior ruangan. Selain itu, kita juga harus bisa memperhatikan segala faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam pekerjaan kantor yang berakibat pada acuan dasar dari K3 atau kesehatan dan keselamatan dalam bekerja gitu. Oke. Next lagi, kita akan bahas tentang pekerjaan yang berlebih. Pada poin ini kan sangat mempengaruhi psikis ya dari pekerjaan berlebih itu. Nah, seorang karyawan ini tentu bakal stres dan sulit untuk beradaptasi. Nah, jika tidak bisa beradaptasi, maka potensi yang dimiliki mereka tuh juga nggak akan maksimal. Jadi antisipasi dari pihak karyawan untuk meminimalisasikan hal ini terjadi yaitu dengan cara mungkin dasar penseleksian pegawai dan menempatkan sesuai dengan posisi yang tepat. Maksudnya dalam suatu jabatan atau divisi itu disesuaikan dengan skill dan keahlian dari karyawan itu, dan apakah kira-kira itu karyawan itu senang dan apakah sudah tepat diposisikan pada divisi tersebut. Nah, apabila hal ini dilakukan, ya tentu saja keefektifan dari proses kerja karyawan itu juga akan baik gitu. Kemudian perselisihan antar pribadi dan kelompok. Nah, pada implementasinya di lapangan ya, faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi akan mental dari seorang pegawai. Nah, adanya suatu konflik atau masalah yang belum bisa terselesaikan di antara tiap individu atau kelompok di dalam perusahaan itu juga akan mempengaruhi kinerja, bahkan proses kerja karyawan. Jadi, setiap ada masalah, maupun itu kecil atau besar, itu harus segera diselesaikan untuk ya sedikit mengurangi atau mereduksi dari risiko yang mungkin terjadi dalam produktivitas kerja karyawan kayak gitu. Selanjutnya kita akan bahas standarisasi alat perkantoran atau standarisasi kendaraan dinas kantor. Nah, kendaraan dinas yang pertama ya, standarisasi kendaraan dinas kantor atau kendaraan dinas ini merupakan kendaraan angkutan darat yang lazim digunakan untuk pelayanan kepentingan instansi yang bersangkutan dan mempunyai ciri-ciri khusus sebagai kendaraan milik negara. Nah, kemudian relevansi dari standarisasi fasilitas kendaraan kantor terhadap kinerja sarana dan prasarana ini adalah hal yang sangat penting untuk menunjang suatu kerjaan, terlebih dalam suatu kerjaan kantor yang identik dengan administrasi, manajemen, dan pengorganisasian, di mana semua itu perlu mobilitas dan keterampilan yang tinggi. Nah, yang terakhir ada sarana merupakan suatu fasilitas yang secara langsung berfungsi untuk menunjang proses penyelenggaraan suatu tugas atau bidang pekerjaan. Berbeda dengan prasarana ya. Prasarana ini dapat kita pahami sebagai suatu fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan suatu tugas atau bidang pekerjaan. Oke, kemudian ada studi kasus. Nah, di sini setelah penyampaian beberapa materi terkait faktor lingkungan kerja dan kaitannya dengan K3, saya akan membahas satu studi kasus yang sudah saya analisis, yaitu dari PT PLN Persero Semarang gitu. Nah, penelitian ini dilakukan oleh William Januarius dan kawan-kawannya pada tahun 2018. Nah, di sini membahas tentang bagaimana kondisi serta faktor lingkungan kerja yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja pegawai. Nah, hasil penelitian ini mendapatkan beberapa poin penting gitu. Yang pertama, tercatat 25 kasus kecelakaan kerja selama 3 tahun terakhir di PT PLN Persero Semarang. Kedua, keadaan fisik lingkungan kerja sudah cukup baik. Ketiga, ketersediaan alat pemadam kebakaran yang terbatas. Keempat, kurangnya ketersediaan helm bagi pekerja. Kemudian yang kelima, manajemen dan pemeliharaan perlengkapan kerja sudah baik. Yang keenam, kondisi psikis pegawai masih memungkinkan. Dari beberapa poin tersebut, saya mungkin dapat menarik garis kesimpulan ya,
beberapa poin itu positif dan ada juga yang negatif. Dan jika dilihat dari ke-6 poin itu, yang lebih banyak adalah negatifnya atau kurangnya ketersediaan dari fasilitas yang disediakan kantor seperti itu, dan itu perlu sekali untuk diperbaiki. Kemudian faktor lingkungan fisiknya yaitu penataan penyimpanan barang juga sudah baik, alur proses evakuasi atau dangers urgency dibuat dengan jelas juga, jalur evakuasi kurang memadai dan perlu adanya perbaikan. Kemudian ketersediaan kotak P3K sudah memenuhi standar, kemudian kebersihan sudah terjaga dengan adanya tempat sampah di setiap sudut ruangan. Dan yang kita bahas selanjutnya adalah faktor lingkungan psikis. Yang pertama, kondisi psikis pegawai itu masih terlihat memungkinkan di tengah banyaknya beban kerja yang mereka terima. Kemudian tingkat pemahaman pegawai masih rendah akan penggunaan peralatan kerja. Selanjutnya, pemahaman pegawai akan kesehatan dan keselamatan kerja itu juga masih rendah. Nah, kemudian ada kesimpulan pada studi kasus yang saya bahas tadi, yaitu menurut teori keselamatan dan kesehatan kerja dari Ernawati, Sumamur, dan Mangkunegara, bahwasannya kondisi lingkungan fisik PT PLN Persero Semarang masih belum sesuai dan memenuhi standar dilihat dari belum memadainya jalur evakuasi bagi pegawai jika terjadi situasi dangerous urgency. Sedangkan kondisi lingkungan psikis PT PLN Persero Semarang juga sudah sesuai dengan teori, suasana lingkungan kerja, sirkulasi udara, setting penerangan, manajemen, kebersihan, kemudian ada manajemen ketertiban dan keamanan. Lingkungan kerja sudah terorganisir dengan baik dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran dari pegawai. Oke, nah ini terakhir yang dapat saya simpulkan dari pembahasan dan studi kasus yang saya paparkan tadi, yaitu bahwa semua jenis dan aspek dari faktor lingkungan kerja akan mempengaruhi suatu sistem manajemen kesehatan, keselamatan kerja seorang karyawan, atau singkatnya kita sebut sebagai manajemen K3. Dan dalam hal ini menjelaskan terkait bagaimana suatu faktor lingkungan akan berperan penting dalam keberhasilan manajemen K3 secara umumnya, sehingga perlu diperhatikan dengan teliti dan sesuai prosedur agar kedua keterkaitan ini dapat berjalan secara seimbang dan menciptakan ruang lingkup kerja yang maksimal bagi karyawan. Oke, nah itu tadi merupakan materi sekaligus studi kasus terkait faktor lingkungan kerja dengan K3. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dan sudah saya paparkan di atas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk setiap pihak. Sekian dari saya, bila ada salah kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.